Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dan apa yang akan saya sampaikan di semua video bermanfaat. Saya akan membahas lanjutan video kemarin tentang belajar hipnotis. Kalau video kemarin saya menjelaskan tentang mantra hipnotis, puasa hipnotis untuk melakukan hipnotis, dan sekarang saya mau menjelaskan cara melakukan hipnotis. Bagi yang belum yang ingin tahu mantranya apa, puasanya gimana, bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, sebelum saya memberikan cara menghipnotis orang bagi yang mau belajar, tentunya video ini saya bikin untuk para pemula dan tidak menutup kemungkinan, tidak melarang untuk para profesional hipnotis bisa memberikan ilmunya atau membenarkan apa yang saya sampaikan nanti melalui komen-komen. Jalur di komen. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang pembelajaran hipnotis, saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat belajar hipnotis dan manfaat hipnotis. Sesuai pengalaman saya, apa yang saya rasakan ketika saya belajar hipnotis, saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kalimat ketika saya berkomunikasi dengan orang juga lebih tertata. Secara emosional saya juga sedikit lebih tertata, dan itu bisa Anda rasakan sendiri setelah Anda mencoba dan memang benar-benar ingin belajar hipnotis dan terus belajar dengan semangat. Pasti efek positifnya akan Anda rasakan. Itu secara pribadi. Secara umum, hipnotis bisa digunakan sebagai metode penyembuhan, seperti penyembuhan trauma, fobia, kemudian sebagai motivasi diri sendiri dan orang lain yang kita hipnotis, memberikan sugesti percaya diri misalnya, agar seseorang yang kita terapi menggunakan metode hipnotis itu bisa memiliki percaya diri, bisa untuk terapi ketenangan untuk diri sendiri maupun klien yang akan kita hipnotis. Intinya banyak manfaat positifnya. Satu, sebagai metode penyembuhan berbagai macam penyakit, paling tidak membantu seseorang pasien, katakanlah seorang klien yang memiliki keluhan penyakit, agar bersemangat untuk sembuh. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa semangat seseorang penderita sebuah penyakit itu menjadi faktor utama penyembuhan buat klien yang memiliki penyakit atau. Oke, selanjutnya
bagaimana sih kita melakukan hipnotis sehingga nanti kita bisa menggunakan hipnotis sebagai hipnoterapi untuk menerapi segala macam keluhan seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam hipnotis itu, klien yang akan kita hipnotis itu ada sebutan suyet. Jadi tahapan untuk melakukan hipnotis itu ada prainduksi, induksi, deepening, sugesti, dan terminasi. Jadi 5 unsur hipnotis. Tahapan yang paling penting adalah tahapan pertama, prainduksi, dan tahapan kedua, induksi. Saya akan menjelaskan sedikit, ya lumayan banyak lah, semoga bisa dipahami. Apa itu prainduksi? Prainduksi adalah sebelum kita melakukan induksi. Artinya prainduksi adalah sebuah pengenalan di mana kita menjalin komunikasi kepada sang sayat atau klien tadi, atau sering disebut dengan subjek yang akan kita hipnotis, agar sayat tadi merasa nyaman dengan kita, tenang, tidak merasa tertekan, tidak takut. Bisa dilakukan dengan cara mengobrol terlebih dahulu, pengenalan, atau bisa dengan membicarakan hobinya. Intinya menjalin komunikasi antara kita sang penghipnotis kepada klien, sayat atau subjek atau orang yang akan kita hipnotis itu menjadi enak, nyaman, sehingga kita bisa melakukan tahapan berikutnya. Dan tahapan prainduksi itu sangat penting sekali. Di dalam prainduksi, komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Kita bisa melakukan tes sugestivitas. Ada berbagai macam tes sugestivitas yang bisa kita lakukan. Nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Kita contohkan satu tes sugestivitas, misalnya jari kaku, dimana kita harus memberikan pengertian kepada subjek kita, orang yang kita hipnotis tadi, sehingga subjek kita mengerti apa yang kita maksudkan, apa yang kita harapkan. Contoh sugestivitas jari kaku misalnya seperti ini. Subjek disuruh, Anda menyuruh subjek untuk mengacungkan jarinya, satu jarinya, jari telunjuk. Kemudian kita kasih sugesti sebagai tes sugesti awal bahwa jarinya ini adalah kayu misalnya, atau besi, bahkan baja. Logikanya kalau kayu berarti kaku, kayu, baja, besi berarti kaku. Nah, sugesti yang kita masukkan, karena ini adalah misalnya diibaratkan sebuah baja, maka ini tidak bisa ditekuk tanpa alat. Berarti subjek dibikin tidak bisa menekuk jarinya. Semakin dia mencoba menekuk, semakin kaku, semakin kencang.
semakin coba ditekuk, semakin kaku, semakin kencang. Seperti itu. Nah, tahapan yang saya sampaikan di video kali ini bisa dipraktekkan sebagai pembelajaran pertama, karena tahapan ini sangat penting sekali. Kalau Anda berpikir hipnotis itu seperti yang di TV-TV, yang langsung dijentikan jarinya tidur atau ditarik tangannya itu tidur, atau disuruh lihat telapak tangan langsung tidur, tidak seperti itu. Tetap mereka, para hipnotis, para praktisi hipnotis profesional menggunakan prainduksi hingga terminasi. Jadi 5 tahapan tadi: prainduksi, induksi, deepening, sugesti, dan terminasi. Oke, sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat. Teruslah belajar. Di video selanjutnya akan saya bahas berbagai macam tes sugesti, seperti jari kena lem, mata kena lem. Intinya sama, kita membangun komunikasi yang dekat dengan subjek, dengan saya atau klien atau pasien, agar tenang, agar dipastikan bisa mengikuti kita, tidak takut, hingga tahapan demi tahapan bisa kita lalui dengan baik. Dan sekian, terima kasih telah menonton. Lagi-lagi semoga bermanfaat. Semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.